Salam pencari solusi dan keadilan. Sebelumnya, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selalu ikuti konten saya untuk informasi solusi hukum dan pengetahuan hukum. Pada pagi hari ini saya lagi di Bandar Lampung, Tanjung Karang, persisnya di daerah nanti akan dibangun atau sudah dibangun untuk Polda Lampung. Baiklah, pagi hari ini juga saya akan membahas terkait dar dan perzet atau perlawanan. Istilah perzet ini diartikan secara umum adalah perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. Perzet golong upaya hukum biasa. Jadi perzet ini atau upaya hukum perlawanan ini adalah upaya hukum biasa untuk sidangnya seperti biasa. Ada gugatan perlawanan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, dan pembuktian jika memang bisa dibuktikan bahwasannya tergugat itu atau pihak ketiga yang dirugikan tidak pernah tahu terkait gugatan dan putusan. Bisa diajukan karena upaya hukum biasa, bisa diajukan banding, kasasi ke Mahkamah Agung karena yang sifatnya dihentikan untuk sementara waktu. Istilah perzet dalam hukum acara perdata merupakan suatu hukum terhadap putusan perstek. Biasanya putusan yang diajukan secara perstek di luar hadirnya tergugat. Biasanya putusan perstek tersebut tergugat tidak hadir. Mungkin karena dia tidak hadir karena tidak tahu terkait kurang lebih seperti itu. Case atau kasus posisinya singkat: A meminjam uang kepada B, lembaga perbankan, dengan jaminan atas nama C, yang mana C tersebut mempunyai sertifikat dan rumah. Awalnya pembayaran A kepada B adalah lancar, namun setelah 2 tahun terakhir mau selesai, B tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar ke B lagi. Tiba-tiba B melelang rumah tersebut dan akhirnya X yang memenangkan lelang rumah tersebut. Kemudian A menggugat terkait bahwasannya B dan C melakukan perbuatan melawan hukum karena kemudian setelah adanya putusan, tiba-tiba X mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan negeri tersebut. Setelah mengajukan permohonan eksekusi, ada unmanning atau teguran dari pengadilan kepada pihak-pihak yang ada dalam tersebut. Setelah unmanning, kemudian dilakukanlah
eksekusi. Muncullah C yang selama ini, yang menurut keterangan C bahwa C tidak pernah tahu terkait ada gugatan di pengadilan negeri. Kemudian C merasa dirugikan karena A meminjam uang kepada B tersebut adalah jaminan, sertifikatnya adalah milik C. Ini adalah apabila ada atau saudara Anda mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan di atas, upaya apa yang kita lakukan apabila ada eksekusi dari pengadilan? Sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak-hak yang dijamin dalam undang-undang. Dalam hal ini C dapat melakukan perlawanan atau dar dan perzet ke hakim pengadilan yang memutus perkara tersebut. Kenapa C melakukan perlawanan atau dar dan perzet? Karena C orang yang sangat mempunyai kepentingan terkait permohonan eksekusi tersebut. Pada saat A meminjam uang kepada B atau perbankan tersebut, karena C adalah teman dekat A, maka A membantu C untuk A meminjam uang kepada B dengan agunan bahwasannya sertifikat rumah milik C tersebut adalah memang benar milik C. Maka dari itu C membantu A untuk sertifikat rumahnya dipinjam terlebih dahulu untuk diagunkan ke B. Karena C tersebut dirugikan terkait putusan tersebut, dan juga C tidak pernah tahu ada gugatan, ada dan tidak ada juga panggilan terkait perkara yang dimohonkan eksekusi. Oleh karenanya C meminta kepada hakim pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk lebih detail silahkan konsultasikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih.